oleh muallim dan muta'allim, atau yang perlu dimiliki pertama adalah muallimil Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran. Yang pertama adalah baik yang mengajar maupun yang belajar ya, yang mengajarkan maupun yang mengaji. Yang sangat penting yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah ikhlas. Fi ikhlasil muqri wal qari. Artinya al-muqri orang yang mengajarkan Al-Quran, al-qari orang yang mengaji Al-Quran. Dua-duanya harus memiliki sifat ikhlas. Sebagaimana kita katakan bahwa ikhlas adalah ruhul amal. Ikhlas adalah ruhnya suatu amal. Sebagaimana jasad punya ruh sehingga jasad tersebut menjadi hidup, amal tanpa keikhlasan, amal tersebut tidak berguna dan tidak memiliki manfaat. Yang pertama kali yang harus diperhatikan oleh orang yang mengajar maupun orang yang mengkaji atau mempelajari Al-Quran, dia harus meniatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a lillah." Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'. Dan tidaklah mereka diutus kecuali agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan ikhlas, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni, tulus, tidak mencampurinya dengan apapun, tidak ada niatan sedikit pun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Tanpa keikhlasan, semua amal yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Kita hanya mendapatkan capeknya. Kita hanya mendapatkan capeknya. Dalam dua keterangan kitab sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Yang mana para ulama mengatakan hadis ini adalah inti daripada ajaran Islam. Kenapa? Karena sesungguhnya amal-amal perbuatan itu adalah dinilai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sekalipun amalnya ini kelihatan amal-amal dunia, tapi kalau niatnya baik, nilainya akhirat. Kebalikannya juga demikian. Amalnya sepertinya amal akhirat, sholat, haji, puasa, ngaji Quran, ngafal Quran, sedekah, jihad, membela orang-orang yang terzolimi, menolong fakir miskin. Seperti kelihatannya amal-amal akhirat berpahala besar. Akan tetapi, innamal a'malu binniyat. Yang dia lakukan itu semua kalau niatnya ternyata ingin dipuji, ingin dihormati, ingin mendapatkan kedudukan atau pencitraan di hadapan umat manusia, dia akan mendapati apa yang dia mau. Akan tetapi di hadapan Allah tidak senilai sekecil biji zarrah pun. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapati sesuai dengan apa yang dia niati. Dalam lanjutan hadis tersebut, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, ngajinya, amalnya, ibadahnya, jihadnya, tolabul ilminya, menolongnya, itu kalau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mengikuti perintah Rasulullah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niatan tersebut pun akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Siapa yang hijrahnya, ngajinya, ngamalnya, ibadahnya, sholatnya, zakatnya, hajinya, puasanya, semuanya lidunya, untuk mendapatkan kedudukan dunia, tahta, harta, dipuja dan dipuji dan lain sebagainya, dia pun akan mendapati itu semuanya. Karena dalam masalah dunia ini Allah tidak hanya memberikan kepada mukmin, tapi dunia ini Allah berikan kepada baik yang mukmin maupun yang kafir, tidak peduli. Yusibuha, sesuai dengan niatnya dia akan mendapati itu.
Aw imra'atin yankihuha, atau niatnya ingin mendapatkan kekasih pujaan, ngafal Quran demi si fulanah atau demi si fulan. Karena si fulan mensyaratkan ini dan itu harus hafal Quran, akhirnya dia tidak memurnikan niatnya karena Allah. Dia hanya ingin mendapatkan si fulan atau si fulanah dalam menghafalnya, dalam ibadahnya, dalam puasanya, dalam jihadnya, dan lain sebagainya. Maka dia pun akan mendapatinya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, karena sungguhnya hasil hijrah dia, hasil thalabul ilminya, hasil jihadnya, hasil ngafalnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar ibnul Khattab. Begitu pentingnya niat ini. Dan niat inilah yang akan membedakan mana ibadah dan mana yang adah. Mana ibadah dan mana yang adah. Makan, minum, tidur, jalan, olahraga, ini adat, kebiasaan untuk menyehatkan diri dan lain sebagainya. Tapi kalau niatnya dengan makan, ya Allah, saya makan sahur, semoga puasa ke 1 hari ke depan ini Engkau berikan kekuatan untuk menyelesaikannya. Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Ya Allah, saya minum, semoga dahaga ini hilang karenamu. Dengan dahaga hilang ini saya terus bisa mengucapkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan Al-Quran. Niatnya ditulis oleh Allah sebagai amal soleh. Ya Allah, saya tidur, semoga dengan tidur ini Engkau akan memberikan kenyamanan setelah nanti saya bangun, saya mencari nafkah, berjihad. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia niatkan sebagai ibadah tadi. Sebaliknya juga demikian. Ya. Ibadah ini berubah menjadi rutinitas seperti biasa kalau niatnya salah. Ya, sholat 5 waktu dalam sehari seakan-akan rutinitas. Walaupun dia telah menggugurkan kewajiban sholatnya, tapi kalau niatnya sama sekali tidak lillahi ta'ala, Allah tidak menerima amalan tersebut. Ya, Allah tidak menerima amalan tersebut. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian riwayat hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bersabda, Ibnu Abbas berkata, mohon maaf, innama yahfazur rajulu ala qadri niyyatihi, sesungguhnya seseorang itu hafal, menjaga, mampu menguasai, mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Dari riwayat sahabat lain juga, innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim. Orang-orang itu akan diberikan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang dia niatkan dunia, Allah berikan dunia. Man kana yuridu dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah akan berikan itu semua. Akan tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apapun. Nauzubillah min dalik. Riwayat daripada Al-Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi, ya, dalam risalah Qushairiyahnya. Jadi Imam Al-Qushairi punya kitab namanya Risalah, dikenal dengan Risalah Qushairiyah. Beliau berkata, al-ikhlasu, yang namanya ikhlas adalah ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi. Kamu hanya mengesahkan Allah Maha Hak dalam menjalankan ketaatan. Niatkan hanya kepada Allah yang Maha Hak dalam menjalankan ketaatan kamu. Salat kamu, haji kamu, dan seterusnya. Wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar. Dalam melaksanakan ketaatan tersebut, dia hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan perkara yang lain. Min tasannu'in li makhluqin aw iktisabi mahmadatin 'indan nasi aw mahabbati madhin minal khalqi aw ma'nan minal ma'ani siwa taqarrubi ila Allah.
Tidak menginginkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan puja-pujian orang lain, tidak menginginkan sanjungan orang lain, tidak menginginkan makna-makna lain selain ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan berkata, wa yasihhu an yuqal, ikhlas boleh juga dikatakan al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadhati al-makhluqina. Bersihkan segala amal perbuatan kamu dari segala omongan orang lain. Jangan sampai kamu menjadikan omongan orang lain menjadi tujuan perbuatan ibadah kamu dan ketaatan kamu. Murnikan, bersihkan, dan lain sebagainya. Riwayat daripada Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, al-ikhlasu istiwa'u af'alil abdi fi dhahir wal batin. Ikhlas adalah istiwa af'alil abdi fi dhahir wal batin. Perbuatan seseorang hamba tersebut baik secara zahir maupun batin sama. Zahirnya ikhlas hanya karena Allah, batinnya ikhlas hanya karena Allah, zahirnya dipuji orang biasa saja. Tidak dipuji orang juga biasa saja, tetap beramal terus. Antara dipuji nggak dipuji tetap beramal terus. Ini menunjukkan keikhlasan. Ya, antara zahir dan batin selaras. Riwayat daripada Dhunnun rahimahullahu taala, beliau berkata, salasun min alamatil ikhlas. Ada 3 perkara tanda-tanda keikhlasan. 3 perkara tanda-tanda keikhlasan. Yang pertama, istiwa'ul madhi wa dhammi minal ammati. Dipuji maupun tidak dipuji oleh orang lain sama bagi dia. Tetap beramal tanpa mendengar pujian, tanpa mendengar olok-olok orang lain. Tetap berdakwah, tetap berjuang, tanpa peduli apa kata orang. Karena orang ini tidak akan pernah diam apapun yang kamu lakukan. Kebaikan yang kamu lakukan mereka menggunjing. Apalagi keburukan sedikit yang kamu lakukan, mereka mengungkit-ungkit, tidak akan pernah berhenti. Jadi kalau perbuatan kamu karena ulah atau perkataan orang lain, kamu tidak akan pernah bisa beramal. Berbuatlah karena Allah. Berucaplah karena Allah. Bekerjalah karena Allah. Beramallah karena Allah, bukan karena yang lain. Ini ciri pertama. Ya, dikatakan orang itu ikhlas apabila antara dipuji dan tidak dipuji, dia terus bekerja, terus beramal, tanpa mengharapkan apa-apa yang akan dikatakan oleh orang lain. Ciri yang kedua adalah nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mali. Dia lupa melihat pekerjaannya, dia lupa. Sudah, yang sudah ya sudah. Tidak mengungkit-ungkit terus, tadi malam saya tahajud. Kok tahun lalu saya sudah berhaji. Tahun ini insya Allah akan haji lagi. Diungkit-ungkit, diingat-ingat terus perbuatannya itu. Alhamdulillah. Walaupun itu adalah pujian dan lain sebagainya secara zahir, tapi hati dia seakan-akan tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia tidak lupa perbuatan baiknya. Ya kan? Serahkan kepada Allah karena Allah sudah mencatatnya. Jangan kau mengungkit-ungkit lagi apa yang kamu lakukan dari kebaikan-kebaikan, karena itu berpotensi membawa kamu tidak ikhlas. Ya, lupakan ya. Yang ketiga, iqtida'u thawabil a'mali fil akhirah, hanya berharap mendapatkan pahala akhirat. Ya. Tak peduli pujian ataupun olok-olokan orang lain. Kemudian lupakan perbuatan baik yang kamu lakukan di dunia ini. Haraplah hanya kepada pahala Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Riwayat selanjutnya daripada Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan beramal karena orang itu sama dengan riya. Subhanallah. Saat kamu tidak mau beramal, justru niat kamu karena khawatir dipuji oleh orang tersebut, itu berarti kamu sudah riya, karena kamu melakukan sesuatu bukan karena Allah tapi karena orang. Contohnya kamu mau sholat di masjid, seakan-akan kamu menginginkan, ya Allah saya nggak mau sholat di masjid, saya takut dipuja-puji oleh orang itu, karena saya sering dipuji orang itu. Akhirnya kamu meninggalkan perbuatan amal ibadah itu bukan karena Allah tapi karena orang itu. Itu sama dengan riya, kata Fudail bin Iyad. Wal amalu li ajlin nasi syirkun.
Tapi sebaliknya kau berbuat karena orang itu syirik. Karena kamu menyekutukan Allah. Meninggalkan perbuatan karena orang namanya riya. Melakukan perbuatan karena orang namanya syirik. Terus yang benar bagaimana? Kamu berbuat maupun tidak berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah sekali ya Ustadz. Iya. Ikhlas ini adalah ilmu yang paling susah dipraktekkan. Ilmu yang paling susah diamalkan. Paling banyak mendapatkan rintangan. Setan di sini hanya akan kalah kalau menghadapi orang-orang yang ikhlas. Illa ibadiyas sholihin atau mukhlisin. Kecuali orang-orang yang ikhlas ini yang tidak mampu oleh setan untuk dilawannya. Subhanallah. Oleh karenanya dan dalam sebuah hadis, ya kan, keikhlasan inilah kunci surga itu. Artinya seumur hidupnya berbuat kesalahan atau bahkan kafir, tapi di akhir nafasnya dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Masya Allah. Jadi umur kita selama ini kalau tidak disertai dengan keikhlasan itu seakan-akan sia-sia sekali. Ya. Kata Al-Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riyaun wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan perbuatan karena orang riya, sama dengan riya. Berbuat sesuatu karena orang sama dengan syirik. Terus ikhlas seperti apa? Al-ikhlasu an yu'afiyakallahu ta'ala minhuma. Ikhlas adalah saat kamu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghindar dari dua perkara tadi. Dari riya dan dari syirik. Artinya meninggalkan perbuatan ataupun melakukan perbuatan bukan karena orang lain tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dari para Sahl At-Tustari. Sahl At-Tustari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Nazar al-akyasu fi tafsiril ikhlas. Orang-orang melihat bagaimana sih ikhlas itu maknanya. Falam yajidu, mereka tidak mendapati kecuali makna ikhlas adalah antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdahu. Geraknya, diamnya, perbuatannya, perkataannya, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sendirian, itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. La yumazijuhu syai'un, tidak tercampur apapun dengan sedikit pun. La nafsun wala hawa wala dunya, tidak tercampur dengan nafsu, hawa ya, keinginan buta dan lain sebagainya ataupun keinginan dunia. Jadi ikhlas